Gudang amunisi di Bogor yang terbakar sudah selesai sejak pagi tadi. Lantas seperti apa proses pemadamannya? Kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Satriadi Gunawan. Selamat siang Pak Satriadi, ini kan pemadaman sudah selesai Pak. Tapi apakah mobil pemadam kebakaran tetap disiagakan di sana Pak? Dan sampai pukul berapa untuk mengantisipasi kebakaran jika ada kebakaran lanjutan? Ya, terima kasih Mas Wilson. Jadi tadi pagi sekitar jam 8.49 kita sudah nyatakan proses pemadaman sudah dinyatakan selesai. Unit dan personil sudah kembali ke pos masing-masing dan kita rencanakan akan ada penempatan beberapa unit. Kita sudah koordinasi dengan Bogor dan Bekasi, mungkin akan antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Kita antisipasi sekitar 2 unit di lokasi, tapi mungkin pengarahannya Bogor atau Bekasi. Kalau DKI, seluruh personil dan unitnya kembali ke pos masing-masing. Baik, lantas setelah proses pendinginan, apa yang biasanya dilakukan Pak setelah itu? Kalau sudah proses dinyatakan selesai, berarti memang nanti dari pihak Kodam Jaya rencananya akan menurunkan tim jihandaknya untuk mensteril lokasi yang berdampak kebakaran di gudang 6, karena memang di lokasi masih banyak mortir-mortir atau bahan peledak yang perlu diamankan oleh tim jihandak Kodam Jaya. Pada saat pemadaman kemarin malam, adakah kesulitan yang dihadapi oleh tim pemadam Pak? Apalagi kan yang dipadamkan ini berbahan dasar yang gampang meledak Pak. Ya, jadi memang karena lokasinya memiliki potensi risiko besar, maka kita malam kemarin menurunkan 2 unit robotik. 2 unit robotik itu yang memang memiliki fungsi untuk menjangkau lokasi-lokasi yang yang dapat berisiko bagi jiwa anggota pemadam kebakaran. Dengan bisa dioperasikan dengan menggunakan remote control. Nah, memang semalam itu sangat bermanfaat sekali dalam segi operasi, karena memang kan lokasinya kita juga antisipasi lah, jangan sampai berisiko, maka kita bisa mengoperasikan robotik itu dari jarak sekitar 200 meter dengan posisi yang aman. Baik, nah ini kan ada 2 robot juga yang diturunkan untuk membantu proses pemadaman. Sebenarnya mungkin untuk kita yang masih belum mengerti kinerjanya seperti apa, ini bisa diceritakan Pak kinerjanya seperti apa? Apakah sama dengan mobil pemadam kebakaran namun hanya menggunakan remote atau seperti apa Pak Satriadi? Ya, jadi mobil Loop ada 2 robotik jenisnya, pertama Loop 60, kemudian sama docking. Kalau docking yang besar, yang seperti tank kecil itu, dia memang sifatnya mengurai lokasi-lokasi yang memang dibutuhkan untuk apabila terjadi ada titik api di dalam tumpukan-tumpukan. Nah, kemudian kita tadi semalam kita menggunakan Loop 60 juga. Loop 60 itu digunakan untuk proses pemadaman. Jadi jarak tempuhnya bisa sampai 80 meter sampai ke titik lokasi. Nah, karena lokasinya memang pada saat itu berisiko, maka anggota bisa mengoperasikan itu dalam jangka waktu dengan jarak 200 meter. 200 meter. Nah, prosesnya bisa suplai air ke robot itu, kemudian melakukan penyerangan ke lokasi TKP dalam kondisi lokasi yang aman. Nah, kemarin kita sudah lakukan itu, kita koordinasi dengan Kodam Jaya, ditambah dengan drone di atas dengan menggunakan thermal imaging, jadi bisa melihat titik apinya, lokasinya ada di mana, dan berkoordinasi dengan robot tersebut. Jadi pada saat nanti di drone itu terlihat di layar, titik api yang mana yang masih potensi merah, itu robot itu menyerang ke titik api itu. Jadi koordinasi antara drone dengan robot itu sangat efektif sekali pada saat proses pemadaman kemarin. Gitu. Adakah hal-hal tertentu atau situasi tertentu di mana akhirnya pihak pemadam kebakaran menerjunkan hanya mobil pemadam kebakaran saja atau perlu menerjunkan robot ini Pak? Seperti apa biasanya batasannya atau indikatornya sehingga akhirnya perlu menerjunkan robot pemadam kebakaran ini? Oh ya,
Jadi ada pembatasan untuk robotik itu digunakan di tempat-tempat yang berisiko terhadap bahaya kimia atau bahaya yang berpotensi ledakan. Karena kan jangan sampai pada saat anggota melaksanakan operasi justru berisiko bagi dia. Maka perlu adanya eh, robot yang bisa dioperasikan dari jarak jauh. Robot ini jaraknya remote controlnya bisa sampai 500 meter dari lokasi operator dengan robot tersebut. Dan robotnya memang sudah didesain dengan ketahanan secara fisiknya, termasuk juga dengan tambahan peralatan-peralatan seperti nozzle dan sprinkle dan lain sebagainya untuk mengamankan robot tersebut juga. Baik, terima kasih atas bantuannya Pak sudah memadamkan api yang membakar gudang amunisi di Bogor, Jawa Barat, dan juga terima kasih atas informasi dan juga waktunya sudah berbagi di Berita Satu Siang hari ini Bapak Satriadi Gunawan selaku Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Jakarta. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak.